Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat, jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Jumpa kembali dengan pengobatan penyakit dengan tanaman obat. Oke, pada kesempatan ini kita bahas tentang kanker otak. Ya, pas kebetulan ada yang konsultasi ke saya dengan masalah gangguan otak. Oke sahabat, kanker otak adalah pertumbuhan abnormal yang menyerang organ kita di otak. Jadi gejala-gejalanya sudah tentu gangguan mata, gangguan saraf ya. Kemudian di sisi bagian kiri tubuh kita mual, muntah, kemudian bingung, kemudian terjadi kelumpuhan juga. Kadang demam kalau awal kemunculannya tumbuh abnormal, kemudian kejang. Itu yang sering saya terima. Gangguan penciuman juga iya, pokoknya di sisi sebelah kiri. Nah, tentu saja penyebabnya kita tidak tahu pasti. Tidak tahu pasti, bisa karena paparan radiasi, menghirup bahan-bahan kimia dalam jangka waktu lama, bisa karena benturan yang terlalu lama, nggak diobatin dengan benar, akhirnya membentuk benjolan-benjolan. Nah, kemudian ada jenis kanker otak ya, primer dan sekunder. Primer datangnya dari lingkaran atau dari jaringan otak itu sendiri, kalau yang sekunder dari penyakit lain. Yang sekunder itu bisa karena penyebaran atau metas dari penyakit dari kanker lain, kanker paru-paru bisa, kanker payudara bisa, kemudian ginjal juga bisa, usus juga bisa, kanker tiroid juga bisa. Nah, sebelumnya artis-artis kita ya yang menderita penyakit kanker otak adalah ada Epy Kusnandar. Beliau 2010 alhamdulillah beliau sampai detik ini sehat-sehat saja, padahal dulu sudah divonis tinggal 4 bulan lagi umurnya. Dan beliau tidak berobat dengan medis karena belajar dari sahabat-sahabatnya, dari teman-temannya juga sulit untuk sembuh. Kemudian ada Agung Hercules. Agung Hercules juga begitu ya. Kalau jenisnya Agung Hercules adalah glioblastoma. Kemudian ada juga Casino Group, Indro Group itu ya. Kemudian ada Erna Libby juga kanker otak. Oke sahabat, jenis-jenisnya tinggal terletak di mana kanker itu menyerang. Ada ependymoma, glioblastoma, ada medulloblastoma. Tinggal tergantung di mana tempat tumor itu tumbuh. Nah, kemudian pengobatan-pengobatan yang ada pasti kita disarankan operasi, kemoterapi dan lain sebagainya. Dia di sini ya. Di sini kita belajar dari Epy Kusnandar. Beliau tidak mau menjalankan pengobatan medis, jadi hanya dengan kata dia dengan daun-daun sidaguri, daun meniran dan lain sebagainya, itu luar biasa, itu bagus. Beliau percaya dengan apa yang sudah Tuhan kasih, lebih baik diobatin dengan tanaman obat. Luar biasa sampai detik ini yang katanya tinggal 4 bulan lagi umurnya, alhamdulillah sehat-sehat saja. Nah, khusus untuk tanaman obatnya yaitu tanaman-tanaman obat beracun yang mengandung racun. Contohnya ada keladi tikus, sama saja untuk pengobatan kanker, obat jenis-jenis obatnya sama saja, yaitu tanaman beracun. Mau kanker payudara, mau kanker otak, mau kanker usus sama saja. Jadi seperti keladi tikus, sarang semut, jamur lingzi, kemudian rempah-rempahnya juga lengkap, ada spulosari, jintan hitam, ada kayu manis, kemudian rimpang-rimpangnya sudah tentu saja spesifikasi untuk kanker adalah yang pahit-pahit. Kunyit putih, kunyit, jahe yang menghangatkan, kemudian ada temu putih, temu hitam.
kemudian ada mahkota dewa, ada kulit manggis, kemudian ada benalu, ada daun sirsak, semuanya lengkap, dijadikan satu aja, minum rutin, kemudian perbanyak sayuran, perbanyak buah. Nah, tadi sudah saya bahas di live saya, untuk penderita kanker adalah perbanyak sayuran, sayuran alami. Boleh mentah, boleh direbus, tidak boleh kena minyak. Kemudian buah-buahan, utamakan buah-buahan yang rasa asam. Kemudian yang pedas juga wajib, ya. Coba yang pusing, yang untuk sakit kepala itu, makan pedas saja langsung hilang sakit kepalanya. Kenapa? Karena bisa mengalirkan aliran darah, anti peradangan, melancarkan peredaran darah, vitamin C tinggi, capsaicin-nya tinggi, serat tinggi. Oke, seperti itu ya sahabat. Buah-buahan tidak ada pantangan, sayuran juga tidak ada pantangan. Kalau orang lain ada pantangan ini tidak ada pantangan. Karena apa? Manisnya bukan gula, tapi manis alami. Jadi proses alami, silakan. Dan kita makan buah juga tidak akan membuat penumpukan lemak. Jadi intinya pengobatan kanker satu, berpuasa dengan tidak memberi nutrisi. Berpuasa bagus, silahkan. Mau puasa Senin Kemis, mau puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, lebih bagus lagi. Kemudian autophagy. Autophagy adalah melaparkan diri. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi autophagy ini proses dari kita melaparkan diri sehingga sel kanker ini tidak diberi nutrisi, lemah, mereka lemah, hancur dimakan oleh sel sehat kita sehingga tubuh kita semakin kuat, imun kita semakin kuat sehingga sel kanker tidak berkembang biak. Di sini saya tidak bilang kanker bisa mati. Sel kanker tidak bisa mati. Ya, pengobatan yang ada saat ini bukan untuk mematikan sel kanker, hanya mengempeskan sesaat, kemo mengempeskan sesaat, operasi hanya memangkas sesaat, penjualan biar tidak membesar, biar tidak menghalangi atau merusak jaringan sekitarnya. Intinya seperti itu. Nah, kemudian selalu berjemur, berolahraga di bawah sinar matahari sama dengan kemo alami, istirahat cukup, tidur cukup. Insya Allah dengan cara-cara seperti ini kita mengikuti apa yang sudah Tuhan kasih petunjuk, dan kemudian percaya yang menyembuhkan hanya Tuhan. Kita harus ingat siapa diri kita berobat kemanapun, kalau kita tidak rubah pola pikir, tidak percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan, itu juga tidak sembuh. Ya, keyakinan kita, iman kita yang tinggi, itu yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Cara yang benar dengan obat yang tepat. Oke sahabat, insya Allah kita lawan penyakit-penyakit kanker ini yang sangat mematikan, yang sekarang menjadi penyakit sejuta umat. Lebih bisa mengalahkan penderita gangguan lambung. Dulu gangguan lambung adalah penyakit sejuta umat, tapi sekarang beralih kanker yang mendominasi penyakit saat ini. Karena apa? Setiap hari kita dikasih bahan-bahan kimia. Nah, ini penyebab utama sebenarnya. Penyebab rusaknya tubuh kita adalah obat-obat kimia, pemanis buatan, semuanya serba buatan, tidak alami. Itu yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan sel abnormal. Oke, kita hindarin semuanya dengan menjalankan hidup sehat, makanan sehat, kemudian istirahat cukup, obat yang tepat, cara yang benar. Insya Allah penyakit yang mematikan pun sembuh. Hanya Allah yang menyembuhkan. Wa idza maritu wa yasmin. Oke, jangan lupa like, comment, share ya. Share. Banyak sekali sahabat-sahabat yang masih membutuhkan ya, sudah bolak-balik rumah sakit, uang habis. Kasihan ya, masih mencari obat-obat yang benar, cara yang benar. Tolong di-share, tolong dibagikan gratis. Dan kemudian jangan lupa subscribe video saya agar saya bisa lebih banyak lagi membantu, lebih banyak sahabat-sahabat yang paham, lebih banyak sahabat yang mengerti cara mengobatin segala penyakit. Terima kasih. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.